Belajarlah dari tanah, tetap diam, walaupun diinjak-injak. Tapi, jika waktunya telah tiba, tanah mampu mengubur orang-orang yang dulu pernah menginjaknya. Hidup tak perlu terlalu serius. Sesuatu itu tak perlu dipaksa. Jalani seperti air yang mengalir. Saat gembira kita tertawa. Saat senang kita tersenyum. Saat sedih kita renungkan. Saat salah kita perbaiki. Saat dimarahi kita dengarkan. Saat diuji kita bersyukur. Dan saat dihina, kita abaikan. Belajarlah seperti akar, tak terlihat, tapi memberi banyak manfaat. Itulah konsep bersedekah. Belajarlah seperti laba-laba. Walaupun rumahnya sering hancur, ia selalu membuatnya lebih kuat lagi. Itulah konsep sabar. Belajarlah seperti burung ketika ia mampu terbang, tapi ia tidak lupa daratan. Itulah konsep bersyukur. Belajarlah seperti air, selalu dibutuhkan, tapi setelahnya dibuang. Itulah konsep mengikhlaskan. Belajarlah seperti padi. Semakin berisi semakin merunduk. Itulah konsep rendah hati. Percaya atau tidak, setiap kali kamu menolong orang lain, sebenarnya kamu juga sedang menolong dirimu sendiri. Ketika kamu membantu seseorang keluar dari kesulitan, kamu menumbuhkan rasa empati dan kebaikan dalam dirimu. Saat kamu meringankan beban orang lain, hatimu pun menjadi lebih ringan. Kebaikan yang kamu berikan tidak hanya bermanfaat bagi orang yang menerima, tapi juga memperkuat jiwamu, membuatmu merasa lebih berarti. Senyaplah, biarkan mereka sibuk dengan sangkaan mereka, karena orang yang hatinya bergantung pada kata manusia akan letih mencari reda mereka. Tapi orang yang hatinya bergantung pada Allah akan tenang walau dunia bergoncang. Sesungguhnya, diam itu bukan tanda kalah, tapi tanda kebijaksanaan. Kerana bukan tugasmu untuk menjawab setiap fitnah, bukan kewajibanmu untuk menjelaskan setiap salah faham. Tugasmu hanya terus berjalan di jalan yang benar, dan membiarkan masa serta amalmu sendiri menjadi saksi. Manusia boleh berkata sesuka hati, tapi Allah tahu hakikat yang tersembunyi. Maka, teruskan langkahmu dan serahkan urusan hatimu kepada Dia yang Maha Mengetahui. Apa gunanya mata? Jika kita menilai orang hanya dengan telinga, jangan percaya begitu saja pada apa yang kamu dengar, karena tidak semua yang kamu dengar adalah kebenaran. Menghakimi dari satu sisi hanya akan membuat kita terjebak dalam persepsi yang salah. Lihatlah dengan hati, dengarkan dengan pikiran yang terbuka, dan barulah kita bisa memahami kenyataan yang sebenarnya. Jangan menghakimi tanpa memahami, dan jangan biarkan asumsi membutakan hati dari kebenaran fakta yang tersembunyi. Apa yang terlihat di permukaan belum tentu mencerminkan kedalaman jiwa seseorang. Kebenaran seringkali terletak di antara kata-kata yang tak terucap. Ketika kamu mendengar, cobalah memahami. Ketika kamu melihat, cobalah merenungi. Jangan tergesa-gesa menyimpulkan sebelum semua cerita terungkap. Dengarkan cerita dari dua sisi sebelum menentukan arah simpati, dan mata yang tajam tidak ada gunanya tanpa hati yang lapang. Jangan menutup telinga untuk kebenaran hanya karena hatimu sudah terlanjur percaya pada kebohongan. Ketika kamu mendengar sesuatu, tanyakan pada dirimu, apakah ini fakta atau hanya opini? Setiap orang memiliki cerita yang tidak kamu ketahui, jadi jangan terburu-buru menghakimi. Mata dan telinga adalah alat, tapi hati adalah jembatan menuju pengertian. Manusia yang mulia di hadapan Allah bukanlah yang paling kaya, paling terkenal, atau paling berkuasa, tetapi dia yang paling bertakwa, paling ikhlas, dan paling sabar dalam menjalani hidup. Allah tidak menilai rupa atau harta kita, melainkan hati dan amal kita. Maka jangan lelah menjadi baik, walau tak selalu dipuji. Jangan berhenti berbuat benar, walau sering disalahkan. Karena kemuliaan sejati ada pada pandangan Allah, bukan manusia. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah berusaha, meski kadang gagal. Karena setiap niat baik akan selalu bernilai di sisinya. Jadilah manusia yang sederhana di mata dunia, tapi luar biasa di mata Allah. Lidah hanyalah daging kecil yang lembut, namun ia mampu merusak ikatan yang paling kokoh dan hubungan yang paling kuat.
Tidak ada yang lebih pantas dipenjara selain pada lidah. Ketika lidah seseorang menjadi tenang dan ramah, maka hatinya menjadi saleh dan bersih. Lidahmu adalah penerjemah akal pikiranmu. Segala yang datang kepadamu adalah cermin dari apa yang kau tanam. Maka jangan pernah lelah berbuat baik, sebab kebaikan itu sejatinya kembali untuk dirimu sendiri. Menolong orang lain adalah menolong diri sendiri, dan enggan menolong adalah bentuk ketidakpedulian terhadap dirimu sendiri. Setiap kejadian bukan tentang mengapa dia, tetapi ada apa dengan saya. Berhentilah menyalahkan orang lain, karena setiap peristiwa membawa pesan untuk kita renungkan. Sebab semesta selalu menghadirkan pelajaran, bukan kebetulan. Ketika kita mampu membaca makna di balik setiap kejadian, itulah hakikat dari Iqra, membaca kehidupan dengan hati dan pikiran yang jernih agar kita semakin bijak. Orang yang memiliki hati yang baik, mereka akan mudah simpati dengan orang lain. Saat mereka punya hati yang baik, mereka akan mudah memberi dan selalu menolong orang. Mereka juga orang yang suka mengalah untuk kepentingan orang lain. Tapi biasanya orang seperti mereka adalah orang yang sering tersakiti, orang yang sering dimanfaatkan kebaikannya. Karena tak semua orang sadar diri untuk tahu cara berterima kasih. Namun mereka selalu percaya bahwa Tuhan tidak tidur untuk semua kebaikan yang dilakukannya. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari perjalanan hidupmu adalah meninggalkan dunia ini. Maka, cintailah hidupmu dengan secukupnya, tanpa terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Apapun yang kamu miliki sekarang, kelak akan kamu tinggalkan, dan itu tidak bisa dihindari. Tinggalkanlah jejak kebaikan di hati setiap orang yang kamu temui, meskipun tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan baik.